pagi, Shalom. Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan. Pak Pendetanya lagi batuk sedikit ya. Jadi kalau nanti ada iklan-iklan batuk, mohon dimaklumi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membuka renungan kita di pagi hari ini dengan satu cerita sederhana saja. Ya, ada iblis yang mencoba untuk mengotak-ngatik satu keluarga Kristen. Ya. Iblis ini mencobai seorang ayah, ibu, dan anak-anak Kristen. Dengan segala cara, iblis ini hanya mengambil satu unsur penting, dan keluarga itu hancur, Bapak Ibu. Iblis itu hanya mengambil kerelaan, ketulusan. Lah kok bisa Pak Pendeta? Ya, begitu iblis mengambil kerelaan dari seorang bapak, dia bekerja malas-malasan. Karena dia berpikir, untuk apa saya bekerja pagi, siang, malam di bawah matahari yang terik, kalau istri dan anak-anak saya ada di rumah dengan AC yang dingin. Dia tidak rela. Yang berikut, seorang ibu begitu diambil kerelaan dalam hatinya, dia tidak lagi menyediakan makanan di atas meja. Dia tidak lagi mengurus rumah itu dengan baik. Karena dia berkata di dalam hatinya, untuk apa saya capek-capek mengurusi suami dan anak-anak saya? Lebih baik saya pergi dari rumah dan melakukan apa yang saya mau. Begitu iblis mengambil kerelaan dari anak-anak, anak-anak mulai tidak mau belajar. Anak-anak mulai membantah kepada orang tuanya. Anak-anak mulai menghitung dengan rupiah-rupiah atas apa yang mereka lakukan. Sederhana diambilnya oleh iblis? Iya. Apa yang terjadi? Keluarga itu kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Hanya karena diambil satu unsur penting yang sering kali kita tidak anggap penting di dalam keluarga Kristen. Bapak Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana hal untuk memberi itu bukan persoalan kapan waktunya yang tepat dan seberapa besar yang harus saya berikan. Seorang bijak pernah berkata begini, Bapak Saudara. Memberi itu adalah suatu tindakan yang berasal dari ketulusan hati. Dan itu tidak bisa didasarkan oleh bagaimana kita berada pada berkelimpahan. Gak bisa. Belajar dari Raja Daud, bacaan kita di pagi hari ini, juga kita belajar bagaimana Daud yang bukan dipilih oleh Allah untuk membangun bait suci. Kan bukan Daud yang dipilih Bapak Ibu. Siapa yang dipilih? Salomo. Salomo ini siapa? Anaknya Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap mendukung penuh pembangunan ini. Agak sedikit berbeda Bapak Saudara antara terjemahan kita yang lama dengan TB2, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kalau terjemahan yang baru. Kalau di HP Bapak Ibu atau di Alkitab yang lama, judul LAI itu sumbangan untuk pembangunan kita bait suci. Ya, agak sedikit berbeda, tetapi intinya sama. Kita lihat Bapak Saudara, walaupun tidak terpilih
Daud tetap mendukung. Wah, ini efeknya besar. Mengapa? Kita lihat kalau bacaan ini kita teruskan sampai ayat-ayat berikutnya, ya. Apa yang dilakukan Daud itu menyebar kepada orang lain. Orang-orang yang disebut dengan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku Israel, ketika mereka melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh Daud dan Salomo, wah, mereka juga ikut di dalam proses pembangunan ini, Bapak Saudara. Bahkan dikatakan di situ bahwa mereka begitu sukacita dan langsung tergerak hatinya untuk memberikan persembahan secara sukarela untuk membangun, untuk memberikan tambahan bagaimana bahan-bahan itu berkualitas dan yang terbaik diberikan untuk membangun bait suci. Nah, pertanyaannya begini Bapak Saudara, mengapa Daud, mengapa Salomo, mengapa para pemimpin-pemimpin kepala suku itu mau memberikan itu semua? Itu pertanyaan dasar untuk kita. Ya. Kalau Bapak Ibu tadi baca ada emas, ada perak, ya, ada batu-batu mahal. Kok mau gitu? Ternyata Bapak Saudara yang pertama, mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah ini adalah Allah yang menyertai mereka. Allah yang menyertai, memberkati, menjaga kehidupan mereka. Sehingga dengan sukacita mereka memberikan itu semua. Itu mindset yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, kenapa mereka mau melakukan hal itu? Yang kedua adalah mereka memahami bahwa pekerjaan membangun bait suci itu bukan pekerjaan untuk manusia. Itu adalah pekerjaan untuk Tuhan. Ini menjadi starting point penting untuk anak-anak Tuhan. Pada saat diberikan kesempatan melayani Tuhan, oh Bapak Ibu, ini harus poin penting yang harus kita pahami bersama. Bahwa apa yang saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Amin? Harus begitu. Pada saat Bapak Ibu diberikan kesempatan melayani Tuhan jadi presbiter, jadi prokantor, jadi panitia pembangunan, jadi panitia Natal, jadi peserta PKLU, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk pendeta Indri, bukan untuk pendeta Freddy, bukan untuk kebesaran nama GPIB Maranatha, no. Saya lakukan untuk Tuhan. Saya akan sampaikan kenapa ini penting, Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi dasar kita mau memahami, kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam meja perjamuan kudus. Saya membagi 3 hal penting, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mencoba memahami ini lebih dalam. Yang pertama yang kita pelajari dari 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 5 ini, kita belajar yang pertama, Bapak Saudara, bahwa jika kita rela memberi, itu akan mendatangkan sukacita. Betul? Kalau dengan sukarela. Itu catatan pentingnya. Karena ada orang yang memberi dengan tidak sukarela. Apa yang dia rasakan Bapak Ibu? Dia terpaksa. Berat kali dompet itu keluar. Betul, kayak nyangkut dia. Begitu tertarik, bukanya juga susah gitu kan. Ada berapa warna? Merah, biru, abu-abu. Nah, biasanya, ini biasanya ya, mudah-mudahan di sini tidak.
Yang tertarik adalah kita tiba-tiba jadi buta warna Bapak Ibu. Ya. Iya, terlalu silau yang merah ini katanya. 100.000 kan? Agak kucek-kucek sedikit. Kayaknya sama warnanya semua, abu-abu ini. 2.000. Abu-abu tuh ke 2.000 ya. Kok bisa ya memberikan persembahan lalu dia mendadak buta warna gitu. Semoga di sini tidak. Karena dia lakukan dengan terpaksa. Sehingga tidak ada rasa sukacita sedikit pun yang dia alami di dalam proses itu. Nah, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini Bapak Saudara, beda rasanya kalau kita memberi sesuatu itu dengan sukarela. Efek yang pertama kita rasakan mendatangkan sukacita. Kita mau belajar kepada karakter Allah. Karakter Allah itu dia mengasihi, dia mengampuni. Lalu karakter berikutnya, Allah itu memberi. Bahkan dia memberi anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia, iya kan? Lalu kita sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, seharusnya kita punya karakter yang sama. Karakter memberi. Dan kalau kita setiap hari bisa memberi dengan sukacita, Bapak Saudara, maka setiap hari kita akan merasakan betapa indahnya berkat-berkat Tuhan. Yaitu sukacita yang besar. Ada kedamaian yang kita bisa rasakan pada saat kita boleh memberi. Ini poin yang pertama, Bapak Saudara. Kita masuk poin yang kedua. Persembahan sukarela yang kita beri itu harus didasari dengan ketulusan hati. Apa maksudnya Pak Pendeta? Artinya Bapak Saudara, tidak ada udang di balik bakwan. Sudah susah nyari nyari udang di balik batu. Di bakwan tuh banyak loh. Jangan ada tedeng aling-alingnya. Ada maksud lain, no. Begitu aku mau memberi, aku memberi dengan ketulusan hati. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu kalau kasih persembahan di setiap ibadah gereja mau dimanapun ya, Bapak Ibu kan gak pernah hitung-hitungan. Ya. Kalau saya ambil yang merah Pak Pendeta, berarti 1 lembar ini besoknya hari Senin harus jadi 10 lembar. Oke, deal? Oke. Dikasih nggak? Bisa aja sih dikasih, tapi kebanyakan enggak. Apalagi kalau sudah akhir bulan ya, bulan tua. Sayang kayaknya ini 1 lembar ini. Enggak. Anak-anak Tuhan dia akan memberi secara sukarela. Karena sudah jelas Bapak Saudara, orang yang ingin dipuji dalam memberi, itu sudah jelas tidak ada dan tidak memiliki ketulusan hati. Kita manusia apa yang kita mau dapatkan pujian seperti apa? Gak ada yang kita maju ke depan di sini lalu kita balik ke jemaat, saya 100.000 loh ya, saya 100.000. Gak ada. Bahkan kita diajarkan untuk supaya tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu kan? Nah, itu juga salah tafsir Bapak Ibu. Kenapa? Bapak yang dari BI mana ya? Ada hadir? Oh, ke Perancis. Oke, ya. Jemaat kita ada kepala Bank Indonesia. Salah satu aturan Bank Indonesia Bapak Ibu, bahwa uang Indonesia itu tidak boleh dilipat, tidak boleh di staples, tidak boleh kata orang barat tuh dikerunyak-kerunyak, ya. Nggak boleh. Nah, kecenderungan orang Kristen pada saat memberi, karena tidak tahu kanan dan kiri, di 100.000 itu Bapak Ibu kalau ikut hitung presbiter di sana, susah loh bukanya itu.
lipat satu, sebelah sini dilipat. Kalau 100.000 nggak terlalu banyak lipatannya. 2.000 biasanya banyak. Makanya presbiter yang menghitung itu pulangnya jam 12 siang. Ya. Karena lama dia bukanya. 2.000 Pak Pendeta, semenit kami buka nih. Bukan masalah hitung-hitungan, bukan masalah jumlahnya Bapak Ibu, tapi tolonglah janganlah dirusak rupiah itu. Gitu. Memang kita betul memahami firman Tuhan, tapi jangan terlalu dikerunyak-kerunyak lah. Kasihan orang karyawan gereja ngerapiinnya gitu. Itu hanya lucu-lucuan aja Bapak Ibu. Tapi artinya begini, bahwa kita betul-betul memberi itu dengan ketulusan hati, bukan persoalan waktunya kapan, bukan persoalan seberapa besar, seberapa kecil pemberian kita. Tapi bagaimana kita berproses dalam keimanan kita, bahwa apa yang saya lakukan di dalam perjalanan kehidupan beriman saya melakukannya dengan penuh ketulusan. Bukan hanya persoalan persembahan, persoalan tanggung jawab. Persoalan bagaimana kita mengikuti setiap ibadah. Bagaimana kita masuk dalam persiapan untuk perjamuan kudus. Dan saya memohon Bapak Ibu dalam proses perjamuan kudus nanti, masuklah di dalam saat teduh. Bagaimana sebelum kita memakan roti, meminum anggur itu, kita betul-betul memaknai bahwa kematian Kristus itu adalah proses yang begitu berharga dalam proses keimanan kita. Saya begitu mendengar nyanyian opa, oma, opung kita, itu sudah itu sudah jawaban yang kasta tertinggi dalam keimanan seseorang. Bahwa ku tak dapat jalan sendiri. Bohong. Tidak ada satu manusia siapapun di dunia ini yang bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Amin. Lah opa oma ini sudah memperlihatkan, ini bukti nyata buat kita Bapak Ibu. Bahwa mereka ada di tempat ini bersama dengan kita, itu karena pertolongan Tuhan. Betul opa oma? Bapak Ibu nanti, baju-baju Bapak Ibu yang pakai sekarang, akan berubah warnanya seperti ini. Kita semua akan jadi PKLU. Tidak perlu sampai PKLU untuk memahami bahwa, oh ya Tuhan, aku tidak dapat jalan sendiri. Mulailah dari sekarang. Saya nggak bisa jalan sendiri. Saya butuh Tuhan. Pada saat kakimu sakit, pada saat badanmu sakit, Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan? Minum obat Pak Pendeta? Iya. Kita akan berdoa kepada Tuhan kan? Ya. Disitulah dalam doamu itulah engkau memperlihatkan bahwa aku rapuh. Aku gak bisa kalau gak ada Tuhan. Persoalan kesembuhan itu ranahnya Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Saudara, pada saat kita masuk dalam satu titik bahwa aku membutuhkan Tuhan. Disitulah ada sukacita baru yang Bapak Ibu akan rasakan. Bapak Ibu harus buktikan itu. Bapak Ibu harus lalui itu. Tidak hanya pada saat kita sakit Bapak Ibu. Pada saat kita masuk dalam proses duka cita, ada orang-orang yang pergi dari kehidupan kita untuk selama-lamanya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nangis? Iya, gak boleh, gak apa-apa. Tapi bukan sedih yang berlarut-larut, berduka cita, gak ada habis-habisnya. Jangan. Kenapa Pak Pendeta? Karena apa yang kita lakukan, itu menentukan siapa kita. Menangis boleh, sedih boleh, apalagi rindu, ya. Kalau kita kehilangan orang-orang kita kasih itu kita rindu kan.
Nggak ada obat rindu itu di Indomaret, nggak ada itu. Tapi di situ kita mau memahami bahwa, oh Tuhan, aku tahu bahwa orang yang kukasihi ini kembali kepada Sang Penciptanya. Sehingga aku merasakan sukacita. Dia nggak kemana-mana kok, dia pulang ke rumah Bapaknya. Karena dialah yang memberi, dialah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu sukacita? Sukacita. Berproses terus dalam pertumbuhan ini. Sehingga kita masuk yang ketiga, Bapak Saudara, persembahan yang kita berikan dengan sukarela membuat kita dewasa dalam keimanan. Wah, macam mana ya Pak Pendeta dewasa dalam iman? Oh, ternyata Bapak Saudara, umat Israel pada waktu itu memberi dengan sukarela. Mereka berbagi beban dengan pemimpin mereka, yaitu Daud dan Salomo. Bapak Ibu jangan meletakkan beban pelayanan itu 100% kepada Pendeta Indri sebagai KMJ, 100% kepada PHM, 100% kepada presbiter, 100% pelayanan kepada panitia pembangunan. Sudah berapa persen kita pembangunan? Tante, udah hampir 100? Udah 100? 110? Wih, luar biasa. Surplus, Tante. Bapak Ibu ingat proses-proses kita membangun Pospelkes, gereja Pospelkes Manunggal. Waktu dipresentasikan kita lihat kan, proses demi proses, bertahun-tahun, gak selesai dalam waktu 1 minggu itu. Tapi kita semua berproses. Panitia pembangunan selalu mengajak kepada kita, yuk kita ikut terlibat di dalam proses pembangunan gereja Pospelkes Manunggal. Bapak Ibu sudah pernah ke sana? Ya, habis ini kita ke sana ya. Rame-rame. Kita punya Pospelkes. Tidak kalah megahnya dengan ini. Bagus banget. Bisa kita bangun gereja itu dengan 1 orang saja? Bisa. Tapi tidak begitu cara kerja Tuhan. Tidak begitu cara kerja pekerjaan Tuhan. Belajar dari bacaan kita pagi hari ini bagaimana semua terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan disitulah kita belajar membangun kebersamaan. Disitulah kita bertumbuh di dalam iman kita yang semakin dewasa. Bukan hanya persoalan membangun gereja, Bapak Saudara. Bagaimana kita saling berdoa, mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu masih sering berdoa untuk orang lain? Harus. Berdoa untuk para pendeta? Harus. Kalau pendeta semua yang berdoa saja, siapa yang berdoa untuk pendeta? Kadang-kadang pendeta itu butuh didoakan, Bapak Saudara. Nih, supaya batuknya nih reda. Bapak Ibu yang doakan. Pendeta Indri jauh dari suaminya. Suaminya ada di Jakarta. Kita harus doakan supaya Ibu Pendeta juga terus fokus di dalam pelayanan. Ada banyak juga pergumulan-pergumulan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan ini. Bapak Ibu yang berdoa untuk kita semua. Kalau semua saling berdoa satu dengan yang lain, maka kita akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Sebagai penutup Bapak Saudara, ada satu ayat Alkitab yang menjadi sesuatu yang penting untuk kita, yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka berkat Allah akan tercurah bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau memang pemberian-pemberian itu kita lakukan dengan penuh sukacita. Jadi Bapak Saudara, karena itu berilah persembahanmu dengan sukarela yang dilandasi oleh hati yang ikhlas, yang tulus kepada Tuhan. Maka bersama-samalah kita berkarya bagi Tuhan dan untuk sesama.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.